Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarani, NPM C0C0-19006, Prodi D3 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi lanjutan dari video saya sebelumnya, materi bab 5, yaitu laporan keuangan konsolidasian terkait transaksi antara entitas induk dan entitas anak sehubungan dengan persediaan, penjualan, dan pemberian jasa. Video saya kali ini akan membahas materi tentang transaksi dalam kaitan aset tetap yang berhubungan dengan transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Tetapi di sini apakah dalam bentuk transaksi tersebut hulu atau bentuk hilir? Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari bab 6, yaitu transaksi dalam kaitan dengan aset tetap yang masih melibatkan entitas induk dengan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau apakah dalam bentuk transaksi hilir. Kemudian untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap. Nah, aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, aset yang mengalami penyusutan, yang kedua aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Saya akan menjelaskan seperti apa pencatatannya yang akan dilakukan baik di perusahaan induk maupun di perusahaan anak, kemudian apa jurnal eliminasi yang harus dibuat, dan yang harus diingat yang muncul atau yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Kalau untuk transaksi yang terjadi antara entitas induk dan entitas anak, tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi yang boleh hanya muncul itu adalah yang nilainya itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di sini ada dua entitas, yaitu entitas induk. Ketika dia menjual aset tetap kepada perusahaan anak, maka itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Di mana penghentian aset tetap itu bisa karena aset tetap itu dijual, dihentikan penggunaannya. Bisa juga aset tetap itu dihentikan karena dia setelah ditukar, artinya aset itu diserahkan kepada pihak lain. Maka di dalam pencatatan kita atau di dalam pembukuan kita, aset itu dihapuskan. Selanjutnya ada entitas anak, yaitu bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut dia memperoleh aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatatnya adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Selanjutnya, untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari aset tetap, ini beda dengan persediaan, yaitu penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu akan dihitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi semua beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya, perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Kemudian, waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, ia juga akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Selanjutnya, persediaan keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan itu dikatakan belum terrealisasi sampai barang dagangan tersebut dijual oleh perusahaan anak ke perusahaan non-akulidasi. Nah, sedangkan kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi. Itu jawabannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada aset yang tetap disusutkan dan ada aset tetap yang tidak disusutkan. Aset tetap yang disusutkan di sini kita contohkan tanah.
Jadi kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu sudah terrealisasi? Itu kalau yang dijualnya adalah tanah, maka jawabannya adalah ketika perusahaan anak telah menjual aset tetap berupa tanah itu kepada perusahaan non-afiliasi, baru dikatakan keuntungan atau kerugian tersebut terrealisasi. Selama aset tetap itu atau tanah itu masih berada di perusahaan anak sebagai pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari penjualan tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti akan ada pencatatan untuk mencatat penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Selanjutnya aset tetap yang disusutkan. Misalnya saya contohkan di sini, aset tetap yang disusutkannya adalah peralatan atau mesin ataupun bangunan. Maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut, bukan pada saat aset itu dijual, tapi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Ada skenario-skenario hubungan dengan penjualan aset tetap untuk aset tetap tanah. Jadi di sini ada 3 skenario yang khusus untuk membahas bagaimana dampak transaksi penjualan tanah dari induk kepada anak. Itu contohnya, PT Palapa sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di PT Samudra sebagai perusahaan anak. Berikut informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PT Palapa dan PT Samudra. Yang skenario pertama, peristiwa pertama PT Palapa memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Skenario 2, PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanahnya kepada PT Samudra dengan harga jual 1 miliar. Skenario 3, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap berupa tanah perusahaan induk itu menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Jadi pada peristiwa pertama, di mana aset tetap berupa tanah itu oleh perusahaan induk itu dibeli dari perusahaan non-afiliasi, maka tanah itu kita peroleh dengan harga perolehan dengan harga 900 juta. Untuk peristiwa kedua, tanah yang dimiliki perusahaan induk ini dijual kepada perusahaan anak yaitu PTS atau Samudra dengan harga 1 miliar, maka bagi PT Samudra ketika dia membeli tanah dari PT Palapa maka itu adalah perolehan. Untuk peristiwa ketiga, PT Samudra itu menjual tanah tadi kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka dari 3 peristiwa ini kita bisa memperhitungkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika dia menjual tanah tersebut kepada perusahaan anak itu adalah sebesar 100 juta. Selanjutnya, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk ketika dia menjual itu adalah dia memperoleh kas sebesar dari perusahaan anak itu 1 miliar. Kemudian dia akan menghapus tanahnya di posisi kredit sebesar harga perolehannya, yaitu 900 juta. Dan dia akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta, jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk. Sedangkan kalau jurnal yang dibuat oleh perusahaan anak ketika dia memperoleh tanah ini dari perusahaan induk, maka dia akan mendebit tanah senilai 1 miliar dan dia akan mencatat bahwa dia akan mengeluarkan kas sebesar 1 miliar untuk transaksi ketika anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka bagi anak itu adalah transaksi penjualan, maka dia akan mencatat ke kas sebesar 1,2 miliar. Kemudian tanah dihapuskan di posisi kredit 1 miliar sebesar harga perolehan dia beli dari perusahaan induk. Kemudian yang dikreditkan itu adalah keuntungan dari penjualan tanah sebesar 200 juta. Nah, ini baru pencatatan secara akuntansi, belum kaitannya dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Persoalannya, transaksi ini ketika PT Palapa menjual kepada PT Samudra itu dengan harga 1 miliar, ini adalah transaksi antara induk dan anak, maka nanti dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi ini tidak boleh muncul pengaruhnya. Jadi nilai tanah yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi nanti itu bukanlah nilai tanah yang 1 miliar, tapi nilai tanah yang akan muncul itu adalah nilai tanah ketika perusahaan induk memperoleh dari perusahaan non-afiliasi yaitu 900 juta. Nah, ini yang boleh muncul, sedangkan yang 1 miliar tidak boleh muncul karena apa? Karena yang 1 miliar adalah transaksi yang melibatkan induk dan anak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.